Kalau untuk stroke sendiri sebenarnya itu kumpulan gejala yang terjadi mendadak. Jangan lupa ya kalau stroke itu ada kata mendadaknya. Yang diakibatkan oleh aliran darah yang terganggu ke otak, wajah terutama. Di wajah sendiri itu kan biasanya kita kenali ada muka yang miring atau merot, ya, atau mukanya nggak simetris. Nah, itu kan salah satu gejalanya. Istilahnya adalah suatu kegawatan. Jadi suatu penyakit yang emergency, jadi cepat harus kita bawa ke rumah sakit. Jadi jangan ditunda-tunda dulu. Ada yang dulu ditusuk-tusuk ujung jarinya ya. Ada mesti misalnya ditepuk-tepuk atau dikasih minum, itu lebih nggak boleh lagi. Jadi ini kan ada slogan di mana kalau waktu itu adalah otak ya, time is brain. Jadi di mana kita nggak boleh menunda-nunda. Jadi otak itu ada masa golden period. Jadi bahkan golden periodnya itu di bawah 4,5 jam. Kalau sakit kepala ini kita merujuk pada stroke ini biasanya nyeri kepala yang sangat hebat yang nggak pernah dirasakan seumur hidupnya. Ini baru 1 kali ini dia sakit kepala. Nah itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi kalau contoh lah, misalnya di keluarga ada yang stroke. Berarti kita sebagai individu yang satu darah atau yang kandung, nah itu mempunyai resiko 3 kali lebih rentan terkena stroke. Halo Sobat Merdeka, alhamdulillah nih kita podcast lagi ya Lu ya. Iya, halo Sobat Merdeka, ini pertama lagi kita podcast setelah kemarin libur lebaran ya. Jadi karena ini berarti masih momennya lebaran, kita mau ngucapin apa nih? Mohon maaf lahir batin Sobat Merdeka, ya. Selamat lebaran. Walaupun udah lewat ya. Walaupun ini udah di ujung-ujungnya ya. Tapi masih nyambung sih Kak, masih lebaran juga hawanya ya. Oke. Lu sama kita sudah hadir hari ini Dr. Pukdeni Purwawijaya, spesialis neurologi dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Halo dokter. Halo, salam kenal. Halo dokter, salam kenal juga. Kenal juga. Apa kabar dokter? Baik. Alhamdulillah, sehat ya dok ya? Sehat. Ini dokter jauh-jauh dari Cikarang ke Tebet, ini macet nggak tadi dok? Lumayan. Lumayan. Tapi kayaknya segar karena dokter juga kayaknya habis libur lebaran ini ya. Iya. Lumayan libur panjang. Lumayan libur panjang ya. Tapi tadi di jalan nggak emosi kan dok? Enggak. Masih aman ya? Aman. Masih darah nggak tinggi tuh? Dok, kita langsung aja ya. Salah satu yang concern masalah kesehatan yang menjadi concern banyak orang juga adalah tentang penyakit stroke ya dok ya. Dan kayaknya di Indonesia itu cukup banyak. Bahkan katanya, nggak tahu nih mungkin koreksi saya kalau saya salah, anak-anak muda Indonesia itu juga ada yang mulai terpapar stroke. Nah, mungkin secara umumnya boleh dijelaskan secara singkat nggak dok? Sebenarnya stroke itu tuh apa dan gejala yang paling umum yang sebenarnya mungkin kita nih ada tanda-tanda mengarah ke sana tapi sering nggak disadari gitu. Oke. Kalau untuk stroke sendiri sebenarnya itu kumpulan gejala yang terjadi mendadak. Jangan lupa ya kalau stroke itu ada kata mendadaknya. Jadi mendadak, tiba-tiba, yang diakibatkan oleh aliran darah yang terganggu ke otak. Ya, di sini karena aliran darahnya yang terganggu ini yang menyebabkan ya si gejala-gejala stroke tadi. Nah, stroke ini kan sebenarnya manifestasi atau gejala-gejala yang muncul karena ada bagian-bagian otak tertentu yang terkena. Kan tadi kan pembuluh darah tadi itu kan menyuplai sel-sel otak itu. Jadi sel otak itu kan sendiri memberikan secara fungsi ke badan kita. Jadi kan dia mengatur dari gerakan wajah kita, gerakan badan kita ya. Bagaimana cara kita bergerak, beraktivitas, menjadi tangkas. Bahkan nggak cuma itu, proses berpikir, berbicara, nah itu kan semua diatur oleh otak. Ya. Kalau untuk gejala sendiri yang paling banyak ya, kalau misalnya kita kenali, bahkan di Kemenkes sendiri sudah memberikan slogan segera ke RS ya. Di situ dilihat dari apakah di wajah terutama. Di wajah sendiri itu kan biasanya kita kenali ada muka yang miring atau merot ya, atau mukanya nggak simetris. Nah itu kan salah satu gejalanya.
Cuman biasanya kalau dia miringnya hampir ke mengikuti mengenai alis, nah itu biasanya kita nggak curiga ke stroke dulu. Kemungkinan juga bisa ke arah suatu Bell's palsy yang biasanya suka salah didiagnosiskan menjadi stroke. Tapi lebih baik kalau misalnya ada wajah merot, itu segera dibawa ke rumah sakit. Ya. Jadi jangan ditunda karena takutnya memang ada beberapa lokasi stroke yang memang mengenai juga ya lokasi yang menggambarkan yang wajahnya yang merot itu nggak cuman di bagian sudut mulut ini, cuman kalau dia pas kena separuh wajah itu dia merot, nah itu juga ada gitu. Lalu kedua ada kelemahan salah satu sisi tubuh ya mengenai tangan dan kaki. Jadi mendadak tiba-tiba lemah, nggak kuat buat ngangkat, atau tiba-tiba jatuh ya. Kan banyak sekali kan pasien tiba-tiba terjatuh. Nah pas diangkat kok udah nggak ada tenaga. Nah, ya. Lalu bicara pelok. Nah, mendadak dia bicaranya itu nggak jelas. Nggak jelas dalam arti dia masih paham. Ya, kalau kita suruh apa tapi bicaranya jadi nggak jelas. Atau kadang ada yang kita temukan dia nggak bisa bicara mendadak. Ya, atau nggak mengerti apapun kalau kita minta instruksikan, oh yuk Pak bangun atau Ibu bangun, dia nggak mengerti. Tapi dia bangun kayak biasa, tapi dia mendadak nggak kayak bingung gitu. Nah itu kita cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Lalu ada lagi yang mendadak tiba-tiba nggak bisa melihat, ya penglihatan sebelah matanya tiba-tiba rabun atau tiba-tiba hilang. Nah lalu ada lagi gejala seperti adanya kesemutan, kram, baal separuh tubuh. Dia biasanya mengikuti sisi tubuh yang lemah juga. Nah itu juga bisa. Ya. Bahkan cuman ada muncul gambaran kesemutan aja atau baal atau kram di separuh sisi tubuhnya atau di bagian wajah, di muka atau di daerah sekitar bibir. Nah itu kita masih bisa curiga itu suatu stroke. Ya. Itu gejala umum. Jadi kalau gejala umum ini biasanya mengenai bagian pembuluh darah yang memperdarahi atau sirkulasi pembuluh darah yang bagian depan di otak. Ya, jadi sirkulasi pembuluh darah itu dibagi dua, kalau di otak ada depan dan belakang. Nah, yang belakang ini yang cukup vital tapi jarang. Kalau di belakang itu salah satu gejalanya yang paling sering dikeluhkan tuh ada sulit menelan, ya, tiba-tiba nggak bisa menelan, lalu tiba-tiba rasa pusing berputar, mual muntah hebat, ya, muntah-muntah tanpa didahului mual. Lalu misalnya ada keluhan lagi rasa tidak seimbang, ya, penglihatan double. Nah, baiknya segera dibawa ke rumah sakit karena gejala ini kadang suka kita sepelekan. Iya, benar-benar. Ya. Sebenarnya kalau stroke ini kan istilahnya adalah suatu kegawatan. Jadi suatu penyakit yang emergency. Jadi cepat harus kita bawa ke rumah sakit. Jadi jangan ditunda-tunda dulu. Ada yang dulu ditusuk-tusuk ujung jarinya ya. Ada mesti misalnya ditepuk-tepuk atau dikasih minum, itu lebih nggak boleh lagi. Karena kalau nanti dia tersedak, nah itu lebih berbahaya. Gitu. Artinya dong kalau misalnya telat penanganannya, artinya stroke itu bisa dicegah gitu. Bisa kita maksudnya efeknya apa kayak tadi yang kayak mungkin mulutnya merot atau ngomongnya jadi nggak jelas gitu ya. Jadi tidak terpahami dengan baik gitu ya. Nah, apakah itu sebenarnya proses itu bisa kita cegah kalau kita penanganannya cepat? Iya, itu bisa kita cegah. Atau hanya meminimalisir? Nah, itu tergantung. Makanya kalau misalnya kita bisa bawa cepat dia ke rumah sakit, kita obati. Jadi ini kan ada slogan di mana kalau waktu itu adalah otak ya, time is brain. Jadi di mana kita nggak boleh menunda-nunda. Jadi otak itu ada masa golden period. Jadi bahkan golden periodnya itu di bawah 4,5 jam. Gitu. Nah ini yang bagaimana kita caranya sebagai masyarakat yang nggak mengerti medis. Nah ini bisa mengenali pasien ini kena stroke, mesti cepat dibawa ke rumah sakit, nggak boleh ditunda-tunda. Nah itu bagaimana cara memahaminya itu.
Nah tadi dok disebutin salah satu gejalanya itu kan kesemutan ya. Tapi orang banyak yang beranggapan karena kesemutan tuh hampir sama kayak gejala asam urat. Bedanya gimana dok? Atau Kalau- rematik kalau nggak salah? Kalau asam urat atau rematik biasa dia keluhannya nyeri. Hmm. Gitu. Kalau misalnya kesemutan, kram. Nah, ini biasanya perlu ditanyakan kramnya itu seberapa luas. Biasanya akan dirasakan separuh tubuhnya dia. Misalnya sisi kirinya semua kram dari atas sampai kaki, tangan dan kakinya kena kram, kesemutan. Nah, itu kita curigai dia terkena stroke. Oh setengah badan Gitu. gini Harus dok? setengah badan. Oh. Bahkan ada yang sekitar mulut. Maksudnya keramnya di sekitar mulut. Kram, kesemutan. Dok, tapi mungkin nggak ya gejalanya tuh kayak yang, nah paling sering itu kan kadang kita pusing ya, Bu. Mm-mm. Pegal-pegal, pusing gitu kan. Cuman kan, ini kali nggak enak badan atau masuk angin, minum obat. Nah ternyata kan itu kayak tadi dokter bilang, sebenarnya kita sendiri sebagai orang awam nih bisa mengedukasi orang atau diri kita bahwa ini kita mungkin kita sedang menuju ke arah sana supaya penanganannya lebih cepat tuh gimana dok? Di Oke. sakit yang kayak apa yang kayak, aduh misalnya nih sakit kepala sakit banget, kita boleh cepat-cepat ke dokter atau seperti apa? Nah, ini untuk sakit kepala sendiri ya. Nah, kalau sakit kepala ini kita merujuk pada stroke ini biasanya nyeri kepala yang sangat hebat yang nggak pernah dirasakan seumur hidupnya. Ini baru satu kali ini dia sakit kepala. Nah, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena itu mengindikasikan adanya pecahnya pembuluh darah di otak. Sorry, bukan di otak, di selaput pembuluh darah otak. Karena selaput pembuluh darah otak itu banyak sekali reseptor nyeri, di mana kalau misalnya dia pecah, itu sakit sekali. Nah, itu mesti dibawa ke rumah sakit. Nah, kalau untuk keluhan pusing, ini kan nggak spesifik. Kadang kalau pusing ini suka disalahartikan. Apakah benar pusing, Iya. atau dia benar sakit kepala. Nah, Atau pusing mikirin yang lain ya, Atau dok ya? pusing mikirin utang kali ya? Nah, bisa juga. Iya itu kadang-kadang kan keseringan pada akhirnya orang ya sekedar minum obat warung gitu kan dok. Betul. Dan ketahuannya ternyata sudah, ternyata jatuh seperti itu, langsung bawa ke rumah sakit ternyata stroke gitu. Yang penting sih gejala yang paling gampang kita kenali tadi yang menjadi slogannya Kemenkes tadi ada segera ke RS ya. Tadi separuh wajah yang tidak simetris. Ya walaupun bisa juga dengan Bell's palsy tapi lebih baik dibawa. Karena kan kalau kita kan sebagai awam kan susah juga ya mengenali ini Bell's palsy atau stroke. Lebih baik kita anggap itu suatu stroke. Karena lebih baik tim medis yang menentukan oh ini sakitnya apa gitu ya. Lalu tadi yang pasti kelemahan itu kan udah jelas sekali. Biasanya kalau kita dapat pasien dengan lumpuh separuh badan tuh kayak wah ini udah pasti stroke lah gitu. Lalu tadi bicara pelo. Lalu ada rabun atau pandangan mendadak rabun atau tidak kelihatan sama sekali sebelah mata. Lalu yang tadi sakit kepala. Nah kalau untuk keluhan yang lain sih biasanya tetap kita mesti bawa ke dokter aja untuk menentukan. Karena itu kita sebagai klinisi untuk menentukan kayak misalnya ada keluhan pusing. Pusing itu mesti kita yang menentukan apakah ini pusingnya ke stroke atau pusing karena Main cicilan. penyakit lain ya. Tapi bisa itu dok diidentifikasi kalau ini pusingnya pusing stroke. Karena dulu almarhum bapak ya kan dia punya riwayat hipertensi. Jadi setiap pulang kerja tuh minum obat warung sampai dua dan setelah minum itu enakan bapak tuh lu jadi nggak pusing gitu. Nah itu pusingnya tuh yang seperti apa dok? Oke. Kalau merujuk tadi yang diceritakan kan kalau pusing ada minum obat ya. Ini kayaknya bukan pusing, ini sakit kepala. Jadi kalau istilahnya pusing ini sebenarnya suatu kondisi. Jadi kita harus bedakan ya. Dia ada nyeri kepala, ada istilahnya dizziness atau vertigo. Biasa kalau yang kita bilang itu pusing, itu apakah dia berupa sensasi berputar atau bergoyang atau rasa tidak imbang, itu masuk ke gejala vertigo, ya, atau dizziness. Dizziness itu rasa tidak stabil, ya, rasa nggak seimbang. Nah ini kadang istilah-istilah ini yang semua dijadikan satu sama pasien, semua pusing. Dokternya juga pusing, aduh ini apa ini? Dok, saya pusing nih dok. Jadi apa yang dirasakan? Iya dok, pusing dok. Kepala saya berdenyut, pusing.
Nah, itu kalau berdenyut itu lebih nanti masuknya ke nyeri kepala ya, atau rasa seperti diikat atau tertindih apa tertekan. Nah, jangan-jangan ini bukannya pusing, malah nyeri kepala. Dan ada penyakit-penyakit lain juga yang bisa menyertai, yang muncul juga ada keluhan seperti pusing atau nyeri kepala ya. Salah satunya dia lagi ada infeksi, misalnya ada infeksi saluran nafas, atau misalnya dia lagi ada keluhan di pencernaan. Nah, itu bisa aja muncul Oke. gitu. Oke, Dok, sebenarnya dari penjelasan dokter tadi, penyebab utama orang stroke itu apa, Dok? Apakah memang kayak tadi penyakit bawaan atau mungkin stres Atau darah tinggi, hipertensi. atau mungkin justru faktor lingkungan atau kesehatan yang lainnya gitu? Oke. Jadi kalau kita ngomongin stroke, berarti kita harus tahu dulu nih faktor resiko apa sih yang ini mesti dokter ngomongin stroke, tapi nggak jelasin ya faktor resikonya. Ngomongin gejala sih banyak ya gejalanya, karena kan balik lagi setiap lokasi di otak itu mewakili banyak sekali gejala. Nah, yang mesti kita pahami adalah faktor resiko. Jadi faktor resiko itu ada yang bisa kita modifikasi, yang bisa kita ubah, ada faktor resiko yang kita tidak dapat modifikasi, yang kita tidak dapat ubah ya, memang udah nasib lah istilahnya gitu ya kasarnya. Jadi kita bahas dulu yang tidak dapat dimodifikasi. Salah satunya usia, jenis kelamin, ras, lalu ada faktor genetik. Bahkan ada resiko misalnya di keluarga ada stroke, itu termasuk faktor yang tidak dapat dimodifikasi atau tidak dapat kita ubah. Jadi kalau contoh lah, misalnya di keluarga ada yang stroke, berarti kita sebagai individu yang satu darah atau yang kandung, nah itu mempunyai resiko 3 kali lebih rentan terkena stroke. Nah, itu mesti hati-hati. Lalu kita ngomongin usia. Nah, ternyata usia ini nanti ada berhubungan juga dengan jenis kelamin. Jadi kalau usia muda, banyakan laki-laki yang kena. Usia muda itu rentangnya? Rentangnya biasanya di bawah 40 tahun. Oh, oke. Nah, biasanya laki-laki yang lebih banyak terkena. Nah, biasanya ini ada hubungan dengan dengan penyakit-penyakit bawaan juga ada hubungan, kan tadi nggak jauh juga dengan genetik ya. Misalnya ada penyakit jantung bawaan, lalu dia ada resiko turunan hipertensi atau turunan kencing manis, diabetes, ya kan, berarti itu akan beresiko juga untuk terkena stroke gitu ya. Lalu ada kita bahas mengenai tadi jenis kelamin ya. Kalau biasanya kalau pada pasien dengan perempuan itu memang untuk terjadinya stroke itu agak Lebih besar. lebih kurang dibanding laki. Laki kan hampir setiap usia, tapi kalau perempuan pada saat dia melewati masa mens dia, nah itu dia lebih rentan. Oh, menopause, setelah menopause ya. Karena kan kalau dia masih mens, berarti kan dia masih ada hormon wanita ya, hormon estrogen itu melindungi sebenarnya dari stroke. Nah, pada saat dia usianya lewat dari menstruasi, biasanya kan di atas 50-an tahun ya. Nah, itu dia lebih beresiko malah jadi stroke. Gitu. Tapi memang banyak kan stroke itu laki-laki ya dibanding perempuan. Dok, tadi kan salah satu penyebabnya adalah genetik ya, Dok. Katanya gini, kalau seandainya bapaknya punya stroke atau mungkin dia hipertensi, pasti kemungkinan yang besar berpeluang keturunan adalah yang perempuan karena silang. Itu benar, Dok? Karena silang, karena dari segi kromosom perempuan lebih banyak kan X ya. Enggak juga sih, enggak dibilang gitu. Jadi itu mitos, Dok? Mitos. Dok, tapi tadi aku salah satu penyebabnya itu tadi kan bisa dilihat dari selain usia, jenis kelamin. Tadi kan dokter ngomong soal ras juga ya. Nah, itu gimana konteksnya, Dok? Jadi di sini mengenai suku atau ras, seperti kayak orang Afrika yang orang berkulit hitam, dia itu lebih beresiko terkena stroke dibanding kita yang orang Asia, kulit putih atau kulit kuning ya. Nah, itu lebih. Apa, Dok? Nah, itu mungkin dari faktor genetik dari
resikonya dia tensinya lebih tinggi pada pasien dengan pada orang-orang yang kulit hitam. Jadi makanya dia beresiko sekali untuk terjadinya penyakit stroke. Gitu. Ada juga sebagai contoh pada pasien dengan orang Finlandia, orang Jepang itu dia lebih beresiko terkena stroke yang perdarahan. Karena di situ ternyata dia lebih tinggi angka aneurisma. Jadi aneurisma itu biasanya yang menyebabkan dia terjadinya stroke perdarahan. Nah, stroke perdarahan ini diakibatkan karena si aneurisma tadi itu pecah. Ya. Aneurisma itu terbentuk karena si orang normal mungkin lapisan pembuluh darahnya itu utuh, misalnya nggak ada kelainan. Nah, pada saat pasien dengan aneurisma, nah lapisan itu ada yang hilang. Pada saat lapisan hilang, otomatis kan hari demi hari kan darah kan akan melalui pembuluh darah yang kelainan itu. Lama-lama dia akan menonjol seperti balon gitu, lama-lama diisi air terus kan lama-lama menipis-nipis pecah. Nah, itu bisa menyebabkan stroke yang perdarahan. Nah, itu yang keluhannya akan muncul tuh sakit kepala yang hebat tadi. Gitu. Oke. Dok, aku dulu kali ya. Boleh dong. Tadi kan dokter juga bilang salah satu penyebabnya adalah diabetes, Dok. Apa sih hubungannya stroke dengan diabetes, Dok? Oke. Jadi kita bahas dulu ya, ini kan karena diabetes ini kan masih bisa kita modifikasi, karena masih boleh kita obati ya. Jadi kita bahas dulu mengenai faktor apa yang bisa kita modifikasi ya. Salah satunya ada penyakit darah tinggi, kencing manis, kolesterol ya. Nah, ini kan berhubungan dengan apa yang kita makan sebenarnya ya. Jadi diet atau makanan sehari-hari. Lalu nanti ada hubungan dengan lifestyle. Salah satunya gaya hidup itu merokok. Apakah dia bagaimana aktivitas sehari-harinya, apakah aktif atau enggak, apa cuman lebih banyak duduk-duduk nonton TV. Nah, itu kan akan berpengaruh ya. Lalu balik lagi ada beberapa penyakit yang bisa kita modifikasi ya. Nah, itu yang tadi 3 penyakit itu, darah tinggi, kencing manis, dan kolesterol. Nah, itu kan bisa kita atur dari pola makan kita. Ternyata si kencing manis ini, nah salah satunya adalah dari 3 ini yang lumayan lebih memicu stroke ya. Jadi biasanya orang nggak punya faktor risiko nggak cuma 1. Biasanya ada juga darah tingginya, juga ada kolesterolnya. Jadi si diabetes mellitus ini merusak si struktur pembuluh darah ya. Si darah tinggi ini kan otomatis ya tekanan pompa dari jantung ke pembuluh darah yang membuat ya salah satunya bisa menjadi pecah atau bisa menjadi proses perlukaan yang menimbulkan stroke juga. Lalu yang kolesterol ini menyebabkan sumbatan ya, ada atau enggak menyebabkan si pembuluh darah itu lebih muncul adanya plak-plak atau kotoran yang sehingga aliran darah itu nggak lancar yang menyebabkan akhirnya tersumbat. Nah, jadi 3 penyakit ini sebenarnya masih bisa kita kontrol dengan minum obat ya. Bisa kita berikan obat darah tinggi. Pertama kita modifikasi dulu gaya hidup. Kalau misalnya pasien dengan adanya hipertensi, ya kita pasti akan minta pasiennya untuk kurangi asupan garam atau natrium. Ya, garam dapur, jadi makanan jangan terlalu asin. Kalau untuk kencing manis, yang pasti kurangi minuman manis, kue-kue ya. Lalu kalau untuk kolesterol kurangin yang berlemak ya. Terutama yang makanan yang digoreng. Makanan-makanan seperti protein lemak hewani yang digoreng. Nah, itu produk akhirnya itu ada kolesterol. Nah, itu kolesterolnya itu yang kita harus turunkan. Jangan sampai karena makannya nggak dikontrol jadi banyak kolesterol tinggi. Jadi secara nggak langsung antara makanan dan gaya hidup itu saling mempengaruhi sih ya Ibu ya tadi. Jadi bagaimana apa yang kita makan, terus kemudian pola hidup kita gitu ya. Kemudian ya itu kalau yang tidak terjaga itu
bisa lama-kelamaan ada penyakit penyertanya kemudian mengarahnya bisa sampai pada stroke. Kira-kira begitu nggak, Dok? Iya, Udah cocok betul. jadi dokter. Boleh kali ya. Cocok. Jadi semuanya pasti ada runutan kan, berurut lah. Dok, tadi kan juga dokter bilang soal gaya hidup ya, Hmm. yang orang males-malesan bisa jadi itu mengarah ke sana. Nah, aku bukannya bukannya menjudge, tapi dalam banyak kasus tuh Dok ya, biasanya kan kayak stroke itu kayak tadi memang usia-usia sudah menuju 50 ke atas gitu. Biasanya nih orang-orang yang sudah pensiunan gitu kan, mungkin aktivitasnya dari yang biasanya sibuk tiba-tiba banyak diam di rumah, terus mungkin banyak mikir, kemudian terjadilah stroke. Apa stroke itu juga bisa dipicu oleh aktivitasnya kita yang mendadak menurun, tidak ada gerak mungkin gitu ya, ditambah lagi stres. Apa ada pemicunya? Ada pemicunya. Jadi kan si stres ini kan sebenarnya tadi kan pada orang yang kurang aktivitas kan, pada pasien-pasien dengan pensiunan. Nah itu kan otomatis kan dia lebih banyak diam di rumah. Nah di rumah juga yang biasanya dia aktif, jadi dia pikirin, aduh ini nggak kerja apa-apa kan. Terus jadi masalah di rumah juga ikut dipikirkan kan, jadi muncullah stres. Nah di samping dia mungkin ada faktor resiko Iya. ya yang tidak terkendali. Nah ditambah lagi si stres ini. Nah si stres ini ya ikut memperberat yang sudah ada tadi. Di samping ya stres sendiri juga dapat menghasilkan zat-zat kimia yang ikut turut menyebabkan si stroke tadi. Gitu. Jadi ibaratnya si stres ini jadi penyiramnya airnya gitu Iya. ya, dipersubur lah itu ya. Menyiramkan tadi faktor-faktor Faktor resiko lain, tadi, nah, sehingga jadi subur, muncullah jadi sakit stroke. Gitu. Dan lu sering dengar gak sih lu cerita orang kayak yang stroke itu awal mulanya itu dia jatuh di kamar mandi, terus kemudian stroke gitu ya, walaupun mungkin hanya mulutnya merot atau yang lain lah, tidak langsung seluruh badan. Mitos atau fakta, Dok? Orang stroke di kamar mandi. Atau orangnya rata-rata jatuh di kamar mandi pasti akan berujungnya stroke. Apalagi katanya kalau udah jatuhnya terlentang gitu tuh. Oke. Ini sebenarnya nggak bisa dibilang mitos juga ya, karena kan pas aja dia lagi kejadian muncul kelemahannya itu dia lagi di toilet. Nah, karena dia ada muncul kelemahan itu dia jatuh. Gitu bukan. Jadi kita harus nilai dulu dia jatuh dulu jadi stroke atau dia stroke dulu terus jatuh. Gitu. Banyakan sih kalau pasien ini dia akan terjadi serangan stroke di toilet. Bisa stroke itu kan bisa perdarahan, bisa sumbatan ya. Nah, dia ada serangan di toilet, nah dia jatuh. Nah, dimuncullah dikira ya pasien dengan yang jatuh di kamar mandi itu nggak semuanya harus dianggap dia jatuh jadi stroke. Jangan dibalik ya. Jadi dia harusnya stroke dulu baru jatuh. Terus Dok, katanya nih ya, kalau seandainya orang jatuh di kamar mandi karena stroke, gak boleh ditolongin biar dia sendiri nanti sebelum orang terkena stroke ya jatuh di kamar mandi, jangan ditolongin biar dia bangun sendiri, karena kalau dibangunin nanti kena stroke, katanya kayak gitu Dok. Nggak ada, itu mitos. Itu Jadi tetap kita mesti harus cepat bawa dia ke rumah sakit kan. Tadi slogan pertama kan time is 4 jam. brain. Masa didiamin, kalau dia misalnya didiamin seharian nggak bangun? Malah berabe ya Dok. Iya, malah berabe. Tapi itu Malah maksudnya harusnya bisa kita selamatkan. kalau yang kayak stroke itu sebenarnya tiba-tiba kan Dok ya? Iya, Maksudnya tiba-tiba. Nah, misalnya kita melihat, oh ini ternyata ini karena sumbatan. Ini kalau model serangan yang stroke yang karena serangan itu seperti apa, atau stroke yang karena sumbatan itu seperti apa? Ada ciri khususnya nggak? Ada ciri khusus ya. Biasanya kalau misalnya pada pasien dengan stroke yang terjadinya pecah pembuluh darah, itu akan diawali dengan satu, adanya keluhan nyeri kepala. Aduh, sering sakit kepala lagi nih. Nah, biasa nyeri Belum kepalanya gajian hebat. sih kayaknya ini. Oke. Terus Dok? Nah, nyeri kepala itu akibat dari, nah kan si darah ini sebenarnya kan nggak ada di dalam otak ya. Jadi otak itu kita ibaratkan seperti tengkorak, di dalamnya ada tahu ya, struktur kayak kan kenyal-kenyal lah ya. Terus dia ada air,
Nah, air itu kan cairan otak itu kan menjaga si otak ini mengapung di dalam. Nah, terus tambahlah darah karena pecah tadi. Berarti kan ada penambahan volume di dalam itu. Ya. Nah, pembuluh darah itu struktur yang peka nyeri. Jadi dia akan timbul sakit. Tapi kalau misalnya sakit itu biasanya munculnya itu pada pembuluh darah pecahnya misalnya tadi yang karena aneurisma tadi karena dia letaknya di daerah selaput otak yang peka nyeri. Tapi kalau yang di dalam ini kan berarti nggak terdeteksi ada massa yang bertambah karena si darah ini. Jadi kan otomatis kan volumenya itu akan bertambah. Ya. Berarti tadi itu kalau yang serangan atau yang sumbatan, Dok? Itu yang serangan yang pecah pembuluh darah. Itu serangan itu namanya ya? Sama, dua-dua serangan. Oke. Jadi stroke itu kan ada dua macam, perdarahan dan sumbatan. Ya. Kalau ada yang pecah pembuluh darah, kita bilangnya stroke perdarahan. Nah, kalau yang satu lagi yang sumbatan. Itu kalau yang sumbatan tuh apa, Dok? Kayak tadi maksud saya tanda-tandanya apakah diawali dengan tiba-tiba kesemutan, apakah tiba-tiba kayak kabur penglihatan gitu? Atau seperti apa gitu? Karena kan tadi kalau yang serangan tuh kayak pusing ya, kalau dokter tadi lebih mengarahkan ke lebih pusing. Ke sakit kepala. Sakit kepala, bukan pusing, sakit kepala. Nah kalau yang si sumbatan ini, Dok? Sumbatan tuh ya tadi gejala-gejala mendadak tadi yang yang tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba gitu. jatuh. Ya. Oke. Mendadak bicaranya pelo atau nggak jelas. Itu semendadak itu? Semendadak itu. Misalnya kita ngobrol nih, tiba-tiba bisa? Bisa. Nauzubillah min dzalik ya. Serem ya. Dok, kalau orang yang terkena stroke itu bisa sembuh total, Dok? Nah, bisa dengan catatan. Balik lagi kan ini kita berlomba dengan waktu. Semakin kita cepat bawa, kita harapkan bisa pulih 100%. Tapi ada juga yang nggak pulih atau meninggalkan kecacatan. Istilahnya kalau stroke ini kan angka kecacatannya tinggi, ya. Karena kan tadi muncul lemas paru badan, tadi ada kelumpuhan. Nah, itu yang menjadi tantangan pada pasien-pasien stroke ini. Dari yang awalnya aktif, beraktivitas, sekarang muncul adanya timbul kelemahan kan pasti bagaimana ya rasanya pada pasien ini kalau misalnya awal dia bisa gerakin dua tangan itu separuh badannya jadi nggak bisa atau mendadak separuh matanya nggak kelihatan. Gitu. Tapi kalau lewat kan nggak tahu ya, mungkin lebih banyaknya terapi ya Dok, proses pengobatannya. Apakah misalnya kayak mulut merot atau bicara pelo atau kayak tadi tangan yang tiba-tiba kaku gitu, itu bisa kembali normal lagi nggak? Bisa. Jadi pertama kita pemberian obat-obatan, ya makanya pasien dengan stroke kita harapkan segera dibawa ke rumah sakit. Pertama kali yang kita tentukan ini pecah pembuluh darah atau karena sumbatan. Ya, selama masih dalam rentang waktu golden periodnya masih bisa kita masukkan obat-obat yang kita masukkan melalui infus. Bahkan kalau misalnya tidak bisa juga diinfus, masih ada pilihan lain. Ya, pilihan lain itu bisa kita tarik sumbatannya. Kalau misalnya dia sumbatan, kalau perdarahan, selama dia perdarahan dengan volume yang tidak perlu kita operasi, ya udah kita diamkan, kita harapkan dia terserap sendiri. Tapi kalau dia yang sumbatan yang masih bisa kita tolong, selama masih dalam gambaran imaging atau kita foto dengan CT scan atau MRI, oh ternyata ini masih bisa kita kerjakan. Pertama kita lakukan infus dulu biar dipecah sumbatannya. Ternyata kalau nggak bisa pun masih ada jalan. Jadi nggak menyerah dulu sampai situ. Selama kita lihat ternyata dari hasil CT scan ini masih bisa kita tolong dengan kita lakukan penarikan si sumbatannya tadi. Nah itu dengan namanya istilahnya di sini ada metode intervensi ya. Jadi ada dokter yang memang bisa kita lakukan kayak di jantung, kalau misalnya ada sumbatan di jantung kita tarik. Atau misalnya pembuluh darahnya lebarnya nggak bagus nih, bisa kita pasang cincin juga. Nah tapi dilihat dulu dia sumbatannya di mana. Itu nggak semerta-merta semua stroke itu akan sama dilakukan tindakannya. Ya. Karena kita mesti nilai juga dari lokasinya, ya.
tadi timingnya pas nggak? Kalau dia timingnya udah 2 hari, ya waktunya baru dibawa misalnya 2 hari Kalau sempat ada yang kayak setelah gitu, stroke, artinya udah nggak bisa kita lakukan, tindakan yang pertama itu tadi nggak nggak bisa. bisa. Jadi apa dok yang terharus? Pengobatan berjalan aja? Pengobatan berjalan sambil kita nanti ada ceritanya lagi nih, nanti Iya, kita iya, akan iya, rehabilitasi ya. Yang Iya, penting iya, kan iya. ini kita akan cerita yang kegawat Iya, iya, daruratannya iya, iya. dulu, karena ini penting supaya masyarakat tahu nih stroke nggak boleh didiamkan di Didiamin, rumah. Karena biasanya udah sampai 2-3 hari baru dibawa ya. Kita jujur aja ini sel otak yang udah nggak dikasih makan tuh udah mati semua. Jadi kalau dia mati ya sama sekali nggak bisa kita tolong, nggak bisa hidup lagi karena sel yang sudah mati nggak bisa hidup. Dia regenerasinya pelan sekali, bahkan terhitung dengan yang mati. Jadi kan sel otak ini sendiri juga sebenarnya dengan proses normal kita hidup ini juga mati. Nah, dengan ditambahnya tadi ada stroke tadi, ya dalam hitungan sekian menit aja tuh jutaan sel aja udah banyak yang mati. Nah, berarti bagaimana ini caranya untuk kita harapkan sih memang istilahnya plastisitas atau adanya sel-sel otak lain yang sehat itu mengambil alih kerjanya yang sakit atau yang mati pun itu kan juga perlu waktu. Oke. Gitu. Dok, mungkin aku agak penasaran nih. Tadi kan istilahnya kan pembuluh darah pecah di otak gitu ya. Nah itu sebagai orang awam nih ya dok, ada darah membanjiri kepala kita, itu pengobatan disedot atau seperti apa ya itu dok? Nah, kalau kita di bagian saraf nanti kan akan berkolaborasi dengan bedah saraf. Kalau misalnya ternyata kita lihat volumenya atau memang si kondisi perdarahan ini masih aktif. Biasanya nanti dari bedah saraf yang akan menjelaskan untuk tindakannya. Bisa juga disedot, diambil, dievakuasi. Gitu. Tapi jangan sampai ya. Iya. Tapi maksud aku metode mengurangi pembuluh darah yang pecah itu memang biasanya umumnya disedot. Bisa disedot, bisa cuman dibuka aja, dibiarkan. Kalau misalnya ada beberapa daerah yang nggak bisa diambil karena dianggap dapat merusak sel yang normal, nah itu akan dibiarkan supaya dia terserap sendiri. Jadi dibiarkan kebuka supaya tekanan di otak itu nggak tinggi. Karena balik lagi kan tadi kita anggap si otak ini kan sebagai ruangan yang nggak bisa memuai, ya kan? Otak kita nggak mungkin mengembang besar kan kalau ada isinya tambah. Jadi itu dalam kondisi yang konstan, terus di dalamnya ada si otaknya dan ada cairan. Nih tambah lagi darah kan nggak? Berarti yang dikorbankan apa? Berarti otak yang sehat itu akan tertekan. Nah itu yang menjadi bahaya di situ. Yang akan timbul keluhan. Salah satunya kesadaran menurun, ya bisa sampai pasiennya koma. Nah itu karena itu. Nah itu dok, tadi kan juga katanya stroke bisa disembuhin total, ada yang enggak. Kalau orang yang udah sembuh bakal kena stroke lagi nggak dok? Bisa, ada resiko. Ada. Betul. Kan? Jadi stroke ini menandakan, ini udah ada kelainan nih pembuluh darah nih. Berarti ya mesti dijaga. Jadi kita sebagai dokter saraf ini atau dokter neurolog ini, kita akan menjelaskan ke pasien, Pak, ini udah jadi stroke nih Pak. Berarti ada resiko lagi mau kena ulang. Jadi harus dimodifikasi lah semua gaya hidup atau faktor resiko yang tadi bisa diubah ya. Harus dijaga baik-baik. Misalnya dia ada darah tinggi, dikontrol darah tingginya. Ada gula darah, nah diusahakan senormal mungkin. Ada kolesterol ya, dimodifikasi makanannya. Lalu untuk yang tadinya mungkin aktivitasnya kurang, nah ditambah aktivitasnya dengan misalnya jalan sehat atau olahraga yang aerobik. Nah, kalau dia ada merokok, hentikan merokok. Gitu. Kalau makanan junk food gitu-gitu, nah itu yang bikin yang micin enak gitu ya. Kalau dia makannya junk food kan otomatis kan Siap saji, digoreng kan, gitu. siap saji. Kan bayangkan tuh ayam digoreng banyak. Aduh, enak sih Kan dok. nggak mungkin dia buang ya minyaknya kan. Iya. Pasti goreng ulang kan. Nah biasanya penggorengan yang kedua itu kolesterolnya banyak sekali. Karena kan bekas dari si kulit ayam tadi keluarkan tuh lemak-lemaknya itu. Nah itu kan akan bercampur di minyaknya tadi kan. Nah pada saat goreng yang kedua itu, nah lemak-lemak yang tadi yang pertama itu akan nempel di yang
Gitu aja Gorengan selanjutnya kedua, ya. nah itu akan berlanjut terus. Nah itu yang kita makan tuh yang menjadi kotoran atau sumbatan tadi. Sampai tuh minyak gorengnya hitam. Iya, sampai hitam, sampai enak gitu. Makin gurih. Makin gurih. Makin gurih. Dok, tadi kan dokter bilang kan itu bisa sembuh ya. Bisa sembuh. Dan tapi bisa juga kena lagi gitu ya. Nah, untuk orang yang diproses mungkin sudah sembuh gitu. Ininya apa ya, Dok? Feedbacknya ke dia apa? Misalnya kayak mungkin daya ingatnya makin menurun. Mungkin kemampuan dia beraktivitas jadi lebih gampang capek, atau ya gerakannya nggak luas lagi. Ada nggak, Dok, setelah orang-orang penyintasnya stroke itu? Ada, penyintas stroke itu pasti akan ada yang namanya gejala sisa atau sequelae. Jadi pada pasien stroke itu dia akan menyisakan gejala-gejala yang memang nggak bisa hilang. Karena balik lagi kan sel tadi kan kita bercerita sel otak itu akan mati kan. Dan untuk mengambil alih fungsi yang tadinya normal tadi, sel-sel sekitar itu akan membantu, tapi kan dia nggak bekerja sebaik yang sel yang mati tadi secara fungsinya ya. Jadi pasti akan ada aja misalnya ada penurunan daya ingat. Lalu misalnya di sisi tubuh yang terdampak, mungkin dia udah mulai kuat, bagus, tapi nggak setangkas yang pertama. Misalnya kalau kita buat menulis dia agak susah, atau jalannya udah agak nggak sama gitu ya. Ada kan kadang yang ditarik berjalannya. Nah itu akan ada gejala sisa. Tapi ada juga yang memang seperti normal lagi. Makanya balik lagi di sini kita tekankan kalau pasien kita dapatkan dengan stroke cepat dibawa aja supaya lebih cepat diobati. Cepat diobati. Karena kita berharap sel yang tadinya udah sekarat ini bisa kita selamatkan. Bantu. Karena kan kita kasih obat yang istilahnya kan dipecah itu gumpalan darahnya sehingga yang tadinya sekarat dengan aliran darah yang sudah dibuka dia dapat makan lagi, dia hidup lagi. Jangan sampai dibiarkan kalau udah berhari-hari ya mati. Masih kan? Total jadi malah ikan udah nggak ada oksigen didiemin tewas tuh ikannya. Dok, ada nggak sih terapi alternatif untuk penderita stroke itu biar bisa perlahan-lahan kembali normal? Kalau untuk terapi sih kita banyak pilihan ya. Dari obat-obatan tadi pasti dokter udah memberikan, yang pasti ada terapi fisioterapi ya. Jadi di kumpulan rehabilitasi ada terapi komunikasi, terapi okupasi, lalu dengan alat-alat juga ada ya yang modern saat ini kan seperti adanya virtual reality ya. Jadi pada pasien yang stroke itu diminta untuk ikut gerakan seperti apa yang di layar gitu ya. Lalu ada stimulasi magnet di otak. Nah itu juga bisa. Gitu. Biasanya cukup baik juga pada pasien-pasien dengan adanya gangguan penglihatan tadi, dengan kita lakukan stimulasi magnet di otak ini. Nah itu ada perbaikan. Misalnya tadinya hilang lapang pandangnya setengahnya jadi berkurang. Jadi sisa misalnya tinggal 1/4, tapi kan lebih baik dibanding dihilang separuh. Dan ada juga laporan kita lakukan stimulasi itu ada perbaikan juga di gerakan motoriknya atau gerakan yang lumpuh tadi di separuh sisi itu. Jadi membantu. Kalau untuk dilakukan rehabilitasi secepat mungkin. Jadi pada pasien stroke nggak boleh malas. Jadi pada saat dia terjadi kelumpuhan tadi kita harus mengencourage atau memberikan semangat ke si pasien ini bisa baik. Walaupun masa akut itu terlihat kalau lumpuh tuh ngeplek sekali kan, maksudnya benar-benar nggak ada tenaga. Tapi nanti seiring berjalannya waktu masih dalam proses awal, kalau kita lakukan pertama kita lakukan gerakan pasif dulu. Jadi biasanya keluarga akan bantu buat gerakin sambil meminta pasien atau diberi semangat untuk diikut gerakan. Biasanya pasien itu akan cenderung depresi karena kan balik lagi dia awalnya dia bisa gerak terus nggak bisa gerak, gimana sih perasaannya ya kan. Jadi ya kita harus semangatan ini bisa. Jadi jangan didiamkan.
Jadi mesti harus kasih semangat ke Intinya pasien. kalau orang yang terkena stroke itu mungkin secara psikologis harus Iya, terus dia- disupport ya dok ya, karena itu salah satu obat yang paling mujarab juga buat mereka. Betul. Karena kan pasti yang tadi dokter bilang yang biasa beraktivitas tiba-tiba jadi nggak aktivitas pasti kan mengguncang psikologis banget ya dok Betul. ya. Lu tadi katanya ada pertanyaan dari teman-teman di sosmednya. Oh, Iya, mungkin kita bisa bacain aja ya lu ya. oke. Jadi cobain. karena hari ini kita mau ngobrolin soal stroke sama Dokter Denny, Lulu udah buka titipan pertanyaan ya dari teman-teman sosial media. Ternyata lumayan banyak juga lo anak muda yang concern atau aware gitu sama stroke ya. Tapi tadi sih beberapa udah di itu ya dok ditanya. Jadi teman ada yang nanya, apakah garam bisa sebabkan stroke? Gitu. Nah, si garam tadi ini kan berhubungan dengan salah satu faktor resiko dia, hipertensi atau darah tinggi. Jadi karena asupan garam yang tinggi, otomatis menyebabkan hipertensi atau darah tinggi tadi. Salah satu faktor resikonya si stroke. Jadi bisa juga menyebabkan stroke. Oke. Gitu. Garam bisa sebabkan stroke ya nih sahabat Merdeka. Jadi Terus nggak usah pakai garam ya. Jangan juga. Oh jangan juga. Jangan Jangan berlebih. berlebihan. Oke. berarti dikurangin aja ya kadarnya ya dok. Dok, ada juga pertanyaan gini. Apakah minum pengencer darah bisa atasi stroke? Untuk pengencer darah sendiri, kita ya pasti harus sesuai indikasi. Nggak mungkin kita dari usia begini, saya juga nggak berani minum pengencer darah sembarangan. Nanti kan karena pengencer darah sendiri kan juga ada resiko perdarahan ya. Tadinya ini kita bukannya jadi bebas dari stroke tapi terkena penyakit lain ya. ya. Ternyata ada darah di sini sana yang nggak bisa diatasi malah. Jadi bukannya kalau dokter pasien-pasien stroke dikasih pengencer darah, kenapa kita dari muda aja minum, ya kan? Why not? Iya. Darahnya udah encer. Nah, tapi kan dengan hati-hati dengan pengencer darah ini juga ada resiko. Jadi baiknya kita dengan tanpa obat yang bisa kita modifikasi gaya hidup. Nah, itu gaya hidup kita modifikasi dari makanan, gaya hidup dan jangan lupa mesti medical check up ya. Jadi balik Tuh, lagi. jangan takut ya. Sekarang Iya. soalnya orang banyak takut dok. Jangan takut. Jadi ya ke dokter nih, dokternya cari penyakit katanya. Jadi ketahuan nanti ketahuan jadi sakit Kepikiran fisik gitu corona. ya. Kalau untuk di bagian saraf sendiri jangan takut, boleh ke poli, nanti dicek di pembuluh darah lehernya supaya kita lihat nih udah ada tumpukan plak belum. Waduh. Jadi dari usia muda udah boleh cek. leher berarti kolesterol ya dok? Iya, dari Dok, kolesterol maksudnya itu plak MCU itu. khusus otak gitu ya? Bisa. Jadi nanti konsultasi aja ke bagian saraf atau bagian neurologi diminta untuk USG di pembuluh darah lehernya. Itu bisa kita screening. Waduh. Jadi Leher suka dari tegang-tegang gitu bisa ketahuan ya kenapa ya? kalau tegang mah bisa juga otot ya. Oh iya. Jadi jangan disalahin stroke semua, kasihan banget. Jadi dilihat ya nanti boleh itu boleh screening waktu usia muda buat yang udah aware dari muda. Nah, itu metode yang tidak berbahaya, nggak invasif ya. Cuman pakai gelombang suara bisa kita nilai pembuluh darah lehernya. Jadi pembuluh darah leher itu dia merepresentasikan kondisi di otak. Oh. Jadi pembuluh darah lehernya udah ada plak gimana di otak yang lebih kecil. Oh gitu. Gitu. Kalau ternyata di leher udah ada plak, berarti kita udah mesti concern terhadap faktor-faktor resiko yang udah kita miliki. Ini Sambil penting. diperiksa juga ada darah tinggi kah, ada kolesterol kah, ada. Ini penting banget ya dok ya, karena kan kebanyakan kalau kita tuh MCU kan lebih ya MCU umum ya, maksudnya nggak spesifik kalau tadi soal leher segala macam. Ternyata itu penting juga ya dok ya. Betul. Karena kadang-kadang kita ya itu mikir kepala kan ya udah ya selama nggak ada yang jatuh banget ya aman-aman Paling masuk aja angin, gitu. balik Iya. lagi. Baiknya MCU tuh berapa bulan sekali dok? Setahun sekali boleh dicek. Setahun sekali. Nggak cuman ini ya, pembuluh darah di leher ya, jantung juga. Karena jantung itu juga salah satu faktor resiko yang bikin stroke juga. Nah itu pertanyaannya dok. Nah. Ada yang nanya juga, apa hubungannya stroke dengan penyakit jantung? Jadi si jantung ini terutama yang bisa menyebabkan stroke itu yang ada gangguan irama jantung. Di mana gangguan irama jantung ini menyebabkan kotoran atau plak yang ada di katup jantung terlepas naik ke otak. Jadi sumbatan.
yang kita istilahnya sumbatan karena kotoran dari jantung atau kardioemboli. Nah, itu bisa disebabkan karena si irama jantung yang nggak normal, atau kita sebutnya istilah medis itu adanya atrial fibrilasi. Jadi jantungnya menggetar-getar doang. Nah, itu bikin si plak di katup itu lepas. Nah, naik ke otak jadi sumbatan. Nah, bayangkan jantung itu pembuluh darah lebih besar dibanding pembuluh darah leher. Bayangkan dengan diameter yang misalnya 5 mili, pembuluh darah leher itu 3 mili anggapan gitu ya. Terus di atas cuma 2 mili atau 1 mili. Nah, plak yang sebesar misalnya yang 3 mili aja di jantung itu bisa membuat aliran darah di otak itu berhenti. Karena kan secara diameter plaknya itu kan lebih besar dibanding diameternya pembuluh darah di otak. Gitu. Oke. Mungkin ini terakhir ya kali ya sebelum kita tutup ya. Ada nggak terapi di rumah yang bisa dilakukan untuk orang-orang yang terkena stroke, Dok? Kalau untuk terapi di rumah biasanya kita minta ke pasien itu untuk tetap aktif. Yang penting kita cuma minta pasien untuk jalan pagi. Kalau misalnya masih bisa beraktivitas untuk mobilisasi, berjalan, ya. Yang pasti kita juga hindari pasien jangan sampai jatuh. Karena kan balik lagi gejalanya itu ada tidak seimbang. Setidaknya harus ada caregiver atau ada perawat yang jaga. Caregiver sendiri ini nggak harus perawat, bisa juga anggota keluarga. Ya. Yang penting walaupun dia sudah dalam kondisi stroke, kalau memang masih bisa beraktivitas, diusahakan tetap beraktivitas. Karena itu juga membantu proses pemulihan lebih cepat. Betul. Ya, Dok ya. Dokter Denny, makasih banyak nih untuk bincang-bincang kita soal stroke, karena ternyata banyak banget ilmunya ya Lu ya. Iya kali ya. Dan tadi tuh penting banget yang pesan dari Dokter Denny, MCU untuk kita mendeteksi kesehatan di organ otak kita itu penting banget. Jadi mungkin sahabat Merdeka juga jangan ragu-ragu lah ya. Jangan takut-takut untuk MCU. Termasuk Lulu nih. Iya kali ya kita agendakan ya. Jangan takut-takut tuh ketemu dokter. Itu dia. Jangan sampai kena stroke dulu. Ya. Iya, siapa tahu bisa ada solusi lebih awal ya Dok ya. Terima kasih Dokter Denny, sampai ketemu lagi Dok. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih.